Di video awal tahun 2023, gua pernah bikin video yang ngebahas tentang fenomena melempemnya metaverse saat ini. Ya, jadi kayak gorengan yang didiemin seharian, yang tadinya renyah tiba-tiba jadi melempem alot gitu ya. Nah, di video kali ini, gua mau lanjutin curhatannya tentang tren metaverse yang kalau menurut gua sih lagi turun ya. Ya udah, jangan kemana-mana, yuk kita bahas, patengin terus videonya, stay with me and let's begin. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep. Dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Penggunaan metaverse belakangan ini lagi melempem nih guys. Trennya terus turun dari waktu ke waktu ya. Bahkan Google Trends juga menunjukkan bahwa minat orang terhadap metaverse dan NFT udah turun drastis guys. Kita bisa jadi bertanya-tanya ya, mau dibawa kemana lagi sih si metaverse ini? Gue juga nggak tahu ya guys, tapi mungkin kita bisa menduga-duga lah pokoknya ya. Mungkin masalahnya adalah karena metaverse itu belum mateng secara konsep. Padahal metaverse ini udah ada dari dulu ya. Cuma konsep metaverse versi VR aja yang baru rame di tahun 2021 kemarin karena Meta ya. Nah, kalau kita lihat VR Chat dan Rec Room ya, itu juga bisa disebut sebagai metaverse sebenarnya. Dan konsep ini jauh lebih awal ada daripada munculnya Meta sebagai pembangkit metaverse di tahun 2021. Lucunya ya, salah satu platform metaverse yaitu Altspace VR malah udah ditutup sekarang ya, dan jadinya malah menghambat perkembangan metaverse itu sendiri. Sedangkan Meta kayaknya masih bingung ya, mau fokus ke VR sebagai tools produktivitas atau metaverse nih. Nah, Meta ngerilis Meta Quest Pro yang katanya dikhususkan untuk produktivitas dan juga bisnis, bukan untuk metaverse. Jadi kita jadi bertanya-tanya ya, apakah Meta mau bikin metaverse yang benar-benar oke atau cuma setengah-setengah gitu. Konsep metaverse ini perlu dimatengin lagi guys ya. Jangan sampai metaverse jadi konsep yang gagal. Karena masalahnya kalau gagal nanti bakal banyak orang yang kecewa dan kehilangan harapan terhadap masa depan teknologi. Nah, selain itu ada juga produk Meta Horizon yang belum dirilis di seluruh dunia. Saat ini cuma di Amerika Serikat dan Kanada aja yang udah bisa diakses. Padahal penggunaan metaverse itu harusnya bisa diakses oleh seluruh dunia. Ya, kita bersabar aja dulu ya. Kita juga harus mengakui bahwa saat ini metaverse masih belum bisa dijadiin sebagai platform yang dapat memuaskan semua penggunanya. Ada banyak kekurangan dan masalah yang masih perlu dipecahkan ya. Kayak masalah privacy, terus juga keamanan, dan juga kesenjangan digital. Mengenai masalah privacy, ini berarti data pribadi kita bisa dikumpulin oleh perusahaan metaverse. Dan kita juga nggak tahu ya data kita digunakan untuk apa gitu. Pastinya ini bakal bikin banyak orang khawatir. Selain itu, ada juga masalah keamanan. Kalau sistem keamanan metaverse kurang baik, maka hacker bisa aja mencuri informasi atau bikin kerusakan pada sistem. Tapi kan browsing internet juga tetap ada masalah keamanan dan privacy. Ya sama aja dong, harusnya VR juga masih bisa ditanggulangi dong. Nggak bisa dipungkiri bahwa metaverse juga punya resiko keamanan. Meskipun browsing internet juga ada resiko, tapi resiko di metaverse bisa lebih besar karena kita nggak cuma browsing, tapi juga interaksi sosial secara virtual dan juga nge-share data pribadi guys. Nah, biar nggak terjadi resiko keamanan, perusahaan metaverse harus serius ngejagain keamanannya. Mereka harus uji coba dan perbaiki celah keamanannya serta jaga privasi data penggunanya. Tapi jangan cuma ngandelin perusahaannya aja. Sebagai pengguna kita juga harus jaga-jaga dan nggak terlalu asal-asalan saat main metaverse. Kita harus tetap waspada dan juga harus memperhatikan masalah keamanan yang muncul. Nah, kemudian masalah ketiga adalah kesenjangan digital ya. Kita tahu nggak semua orang punya akses internet atau perangkat yang dibutuhkan buat akses metaverse. Jadi ini bisa menyebabkan kesenjangan antara orang yang bisa akses metaverse dan orang yang nggak bisa akses metaverse. Nah, jadi masalah-masalah ini harus dipecahkan lah sebelum metaverse benar-benar bisa dipakai secara luas. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang metaverse harus benar-benar merhatiin masalah-masalah ini dan juga harus gimana caranya nemuin solusinya kayak gitu. Selain itu, sebagian besar orang masih merasa ragu ya tentang konsep metaverse ini. Jadi mereka tuh ngerasa belum paham banget tentang gimana sih cara makainya, terus juga apa sih keuntungannya, apa keuntungan yang bisa didapat dari penggunaannya. Ini membuat penggunaan metaverse semakin berkurang dan juga dianggap sebagai sesuatu yang nggak penting. Tapi ya kita nggak boleh nyerah begitu aja guys. Konsep metaverse ini masih bisa dikembangin dan juga dimatengin, sehingga nantinya bisa menjadi platform yang lebih baik dan juga memuaskan gitu ya. Dalam pengembangannya tentu masih ngelibatin semua pihak, baik dari
kalangan akademisi, software developer, atau si pengguna itu sendiri. Jadi walaupun ada masalah dan juga tantangan yang dihadapi dalam pengembangan metaverse, bukan berarti kita harus mengabaikannya ya, mengabaikan kayak gitu aja gitu. Jadi kita juga mesti nyari solusi dan ngembangin konsep metaverse dengan matang biar kita bisa memanfaatkan secara optimal gitu ya. Kita berharap di masa depan metaverse itu bisa menjadi platform yang lebih maju dan juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, gua rasa cukup deh untuk pembahasan metaverse kali ini. Gimana nih teman-teman? Barangkali ada yang mau nambahin, atau ya kalau ada yang mau nambahin langsung aja tulis di kolom komentar ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yo di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gua upload video yang baru. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.